Selamat datang teman-teman semua. Terima kasih teman-teman yang udah hadir dalam acara Virtual Talk Show Komik 2022. Perkenalkan aku Ausi. Dan aku Natania. Kami selaku MC yang akan menemani kalian selama beberapa jam ke depan. Nah, mungkin sebelum memulai acaranya, teman-teman, aku mau remind kembali teman-teman untuk merename dengan format nama, asal sekolah atau universitas, dan juga lomba yang akan diikuti nih. Dimohon untuk teman-teman menonaktifkan mikrofon hingga sesi tanya jawab dibuka, dan untuk mengusahakan on-cam yang menggunakan virtual background yang telah disediakan nih. Nah, ngomongin soal on-cam, boleh kali ya kita awali acara dengan foto-foto dulu nih, kan masih fresh gitu ya. Boleh teman-teman di on-cam dulu, rapi-rapi dulu kerudungnya, rambutnya, dan Biar nanti dibantu oleh operator untuk sesi dokumentasi. Oke, udah melihat wajah-wajah yang cantik. Oh, ada yang ganteng juga. Jangan ngumpet dong itu. Di off cam lagi dong Natania. Oke, ada lagi yang mau on cam. Tadi Deliovi ini nggak mau on cam, nggak mau join dokumentasi kah? Oke, ada satu laki-laki udah muncul. Dua. Oke, aku bantu hitung ya teman-teman. Ready? Satu, dua, tiga. Oke, gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, thank you teman-teman yang udah on cam. Tapi tetap stay on cam ya, atau enggak ntar aku ngomongnya kayak sama tembok gitu loh. Ya nggak sih Natania? Betul banget nih, Kak. Tapi nih, Kak, sebelum memulai acara ini, mungkin aku mau ceritain sedikit nih latar belakang Uh, dari acara ini nih. Nah, bahwa Virtual Talk Show Komik 2022 ini merupakan bagian dari rangkaian komik 2022 yang berisikan sharing session dari para tokoh yang telah memiliki karya atau kontribusi dalam dunia digital ini nih. Komik sendiri adalah annual event nasional yang diselenggarakan oleh Communication Department BINUS University. Widih, gokil banget gak sih Natania? Nah, mungkin teman-teman di sini udah pada tahu bahwa tema campaign kita adalah Digital Resilience. Tema tersebut telah diusung atau dimulai sejak tahun 2022. Dan Virtual Talk Show ini sebagai pembekalan bagi para peserta Lomba Komik 2022. Jadi boleh nih sambil dengerin, sambil catat juga poin-poin pentingnya. Ya nggak sih Natania? Betul banget nih Kak, tapi sebelum memulai talk show hari ini nih, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Head of Communication Department, Miss Maria Anggia. Waktu dan tempatnya dipersilakan Miss. Oke, terima kasih Natania dan Ausi. Selamat siang juga teman-teman semua yang sudah hadir di ruang Zoom. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim panitia, Miss Hari dan Miss Karana, sehingga webinar siang hari ini bisa terselenggara. Dan juga tidak lupa terima kasih sekali ke alumni-alumni yang tercinta yang sudah mau kembali menyumbangkan cerita, wawasan, ilmu ke adik-adik semua yang hadir di ruang Zoom siang hari ini ya, Priscili, Rian, dan juga Nabila gitu. Saya kaget loh, Nabila kenapa namanya jadi Isabel gitu ya. Iya, jadi teman-teman semua nanti teman-teman akan mendengarkan sharing dari Kak Priscili dan Kak Nabila Isabel yang akan cerita tentang ya, menurut pengalaman kakak-kakak semua ya, gimana sih bisa tangguh secara digital gitu ya. Ya seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh MC kita, ada Ausi dan Natania. Komik ini merupakan kompetisi nasional yang setiap tahun selalu diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi BINUS University. Dan tema setiap tahun ini memang berganti-ganti ya teman-teman. Kebetulan di tahun ini kita mengusung tema Youth and Digital Resilience karena memang terinspirasi dari banyak hal gitu ya. Pertama pandemi, kemudian ada perkembangan teknologi yang terus-menerus terjadi gitu ya. Tiap hari itu pasti ada aja berita baru tentang ada teknologi baru atau ada fungsi-fungsi baru yang bisa
dihasilkan karena kemajuan teknologi tadi gitu. Nah, tapi selain kemajuan teknologi itu bisa mempermudah hidup kita gitu, yang jauh-jauh bisa jadi dekat gitu kan, perkembangan teknologi ini juga pasti punya dampak gitu ya, dampak yang negatif. Nah, gimana caranya teman-teman sebagai generasi muda itu bisa tangguh gitu secara digital. Jadi nantinya nih teman-teman nggak hanya akan bisa memanfaatkan teknologi untuk melakukan pekerjaan misalnya, tapi teknologi ini juga bisa digunakan untuk menghasilkan karya-karya yang positif, berdampak baik, tidak hanya bagi kita sendiri, bagi teman-teman masing-masing, tapi juga bagi sekeliling kita, gitu ya. Nah, digital resilience ini atau tangguh secara digital gitu punya jadi lebih apa ya, lebih kuat dan lebih tahan banting gitu dalam menghadapi perkembangan teknologi ini. Penting juga karena berkaitan juga dengan kesehatan mental kita. Jadi teman-teman bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi ini dengan baik, tapi juga tidak merugikan diri kita masing-masing. Nah, intinya di dalam komik ini nanti teman-teman bisa menghasilkan karya-karya baik dalam bentuk apa namanya public speaking, kemudian dalam bentuk campaign gitu ya, kampanye media sosial gitu tentang gimana sih caranya generasi muda ini bisa dengan mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi, bisa menghasilkan karya yang positif dan bermanfaat, dan yang paling penting juga bagaimana teman-teman ini bisa tetap sehat secara mental. Nah, itu tujuan dari kegiatan ini. Jadi senang saya bisa melihat teman-teman semua hadir di sini. Nanti kita tunggu hari finalnya gitu ya, supaya kita sama-sama juga bisa melihat karya teman-teman semua yang saya yakin tidak hanya bagus, tapi juga menginspirasi kita semua. Saya kembalikan ke Ausi dan Natania. Selamat menikmati kegiatan siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Maria Anggia atas kata sambutannya. Mungkin teman-teman boleh nih kasih tepuk tangan ya melalui reaction di bawah. Kasih stiker gitu ya Kasih Natania. stiker, betul. Karena kita serba virtual ini. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama speaker kita yang kece-kece, kita akan bacakan profil singkat atau fakta menarik nih tentang Kak Nabila dan juga Kak Priscilia. Dimulai dari Kak Nabila. Kak Nabila ini seorang digital marketing koordinator di Olometrics yang meraih berbagai prestasi sejak berstatus mahasiswa. Misalnya juara lomba public speaking, juara PR campaign proposal, digarap tuh semuanya. Lalu Kak Nabila juga adalah seorang influencer di media sosial seperti TikTok dan juga di Instagram. Di TikToknya ini udah mencapai 7.000-an followers dan juga di Instagram mencapai 5,1 followers. Banyak banget kan ya teman-teman. Halo Kak Nabila, aku mau sapa dulu nih. Udah ada belum ya? Halo semuanya, salam kenal. Hai Miss Maria. Hai semua di sana. Halo. Miss Sari, Miss Faye, hai semuanya. Ini Kak Nabila mau dipanggil apa ya? Katanya Kak Isabel, ini rebranding atau gimana nih? Kak Isabel ya? Itu nama alias aja, Oh, nggak apa-apa, nggak usah dihiraukan. Panggilan Nabila aja, nggak apa-apa. Nabila, oke Kak Nabila. Lanjut kita ke Kak Priscilia nih. Silakan Kak Natinya. Nah, di sini kita juga menghadirkan Kak Priscilia Lian, di mana ia adalah seseorang yang memiliki antusias tinggi nih terhadap dunia digital marketing, di mana ia sendiri menggeluti bidang di sosial media dan juga konten. Ternyata teman-teman, dia tidak hanya menempuh pendidikan di Binus University, tetapi ia juga menempuh pendidikannya di Chung-Ang University Korea nih sebagai student exchange pada tahun 2017. Halo Kak Priscilia Lian. Halo semuanya. Mungkin halo. mau dipanggil apa nih Kak? Priscilia terlalu susah ya, iya panggil Iya. Cila aja. Terlalu susah Priscilia, jadi panggil Cila aja nggak apa-apa. Halo Kak Cila. Halo Natania, halo Miss semuanya, halo adik-adik kelas semuanya.
Nah, sepertinya teman-teman kita semua nih udah nggak sabar ya, Kak, untuk memasuki sesi talk show kita hari ini. Nah, saat ini nih teman-teman dan kakak-kakak semuanya, kita hidup di era digital di mana teknologi komunikasi dapat menemani dan juga mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Namun, di masa pandemi ini membuat kita lebih banyak berinteraksi melalui media digital seperti belajar daring ataupun membeli kebutuhan sehari-hari melalui online shopping nih. Hal ini membuat kita semakin banyak berselancar dalam media sosial. Namun, apakah sebenarnya dengan banyaknya melakukan transaksi dan juga aktivitas, itu tuh sebenarnya aman nggak sih melalui media digital? Boleh dong Kak, kakak-kakak pendapatnya akan hal ini? Mungkin dimulai dari Kak Nabila. Oke, makasih untuk pertanyaannya. First of all, kalau dunia sekarang kan kita seperti yang dibahas sama Miss Maria sebelumnya, we live in a digital world. Semua tuh udah berkembang. Ada banyak banget teknologi yang berkembang. Kayak setiap hari tuh ada aja gitu yang baru. And it's a good question to ask. Apakah semua ini aman? Nah, one thing yang aku keep in mind adalah kita harus balikin lagi pertanyaan ke diri kita sendiri. Yang kita akses ini website dan semuanya itu, is it valid, is it verified or not? Kita harus pintar juga sebagai users. Jangan langsung mau pakai atau mau visit website yang sama sekali nggak ada verification-nya atau doesn't look legit. Kita harus pintar dengan menggunakan ini. That is why it's called digital resilience. Kita harus tangguh akan semuanya, kita harus belajar yang kita cari itu seperti apa. Kalau misalkan kita dapetinnya itu website yang dingy, yang artinya tuh, sorry, my son just woke up. Kalau dapetnya website yang dingy dan nggak benar, ya otomatis kita dapetin spammy and unsafe website. However, kembali lagi ke yang aku bilang, kembali ke diri kita sendiri. Jadi kita harus always find that silver lining. Kita harus cari, nanya ke diri kita sendiri, ini aman apa enggak. Because there's always bad people out there. Pasti ada banyak orang jahat di luar sana yang mau get our data and whatnot. And that's also one thing we need to keep in mind. Data kita tuh valuable banget. Banyak-banyak perusahaan itu mencari data kita tuh, they look hard for our data. I mean, like, look at Facebook. Facebook berusaha untuk ngincar data kita, udah berapa kali they breach their like contract and whatnot. So yeah, just be smart and tanya ke diri kamu sendiri, ini aman apa enggak website-nya and what you're using. Wah, terima kasih Kak Nabila atas pendapatnya. Mungkin bagaimana kalau pendapat untuk dari Kak Cila? Kalau menurut aku sih, aku sekarang kebetulan juga di Korea. Di Korea itu menurut aku daripada di Indonesia kerasa banget digitalisasinya semuanya. Even aku kemarin mau perpanjang visa aja itu udah bisa online, which is sangat membantu dari sisi waktu, tenaga, dan efektivitasannya ya. Tapi menurut aku juga kita lihatnya cuma yang enak-enak aja kan, kayak wah ini jadi lebih simpel, jadi lebih enak, tapi gara-gara terlalu terbuai dengan kesimpulannya itu, kita sampai lupa kalau misalnya di belakang itu juga banyak bahaya yang mengancam kalau misalnya kita tuh nggak tahu limit kita, misalnya dalam contoh konten, kita nggak tahu limit kita batasnya itu sampai mana sih, karena kita udah terlalu terbiasa dengan kesimpulan itu. Jadi nggak bisa dibilang aman juga sih, ya maybe kalau misalnya online semua aman dari kejahatan fisik, tapi kalau misalnya mental, I don't think so. So that's why kita harus tahu cara mengatasinya sih. Menarik sekali tadi pendapatnya bahwa kita harus tetap berhati-hati ya Kak di dunia digital ini meskipun semuanya serba mudah. Bagaimana kalau dari Kak Ausi? Oke, dari aku. Jangan dari aku dong. Kalau dari aku sih tadi dari opini Kak Isabel dan juga Kak Priscilia. Nah, teman-teman harus ingat untuk meminimalisir bahaya atau hal-hal kurang mengenakan ini. Jadi balik lagi diri kita sendiri ya. Kita harus banyak-banyak baca. Kita harus banyak-banyak cari info juga seperti yang dikatakan Kak Nabila. Nah, aku mau lanjut lagi ke next question ya. Ini untuk Kak Nabila dan juga Kak Sila. Nah, di tema komik 2020 topiknya tentang Bila dan juga Kak Cila. Apa sih yang dimaksud dengan digital resilience?
atau ketahanan digital. Lalu apa sih kaitannya dengan anak muda nih? Boleh dari Kak Cila, sebaliknya kali ya tukeran. Boleh. Jadi menurut Oke, aku gila. sorry. Menurut aku sih kalau misalnya digital resilience itu how to outcome kalau misalnya amit-amit nih kita lagi asik-asik main social media but something wrong happen. Contohnya yang seperti biasa kita lihat di social media terutama Twitter, bullying and things like that kan. Terus menurutku juga how to keep our limit dalam bersosial media. Kayak yang aku bilang tadi karena nggak tatap muka nih, kayak jadi merasa oh aman ya udah kita overspill and then that overspill can lead to something bad in the future. Jadi Lah, keluar aja aku. sorry. Jadi menurut aku sih Binus bagus banget ngobrolin ini. Terutama tadi aku lihat banyak banget teman-teman yang Binus yang 2026. Oh my god, udah 2026. Jadi aware-nya jadi lebih awal gitu. Jujur aku kalau misalnya di zaman aku kayaknya masih nggak terlalu aware, tapi karena sekarang semuanya online, jadi menurutku ini penting banget sih. Dan ya penting banget. Kalau dulu itu cuma ada crisis management kayaknya, dan tapi kalau misalnya crisis management lebih ke yang kantor dan segala macam, tapi ini kan lebih juga ada masuk yang ke mentally and things gitu. Jadi menurutku penting banget. Thank you. Terima kasih Kak Cila, boleh dilanjut? Karena Nabila mungkin. Iya, aku agree banget sama Cila karena previously my boss, atasan aku yang he was a speaker di BINUS juga untuk ngomongin the same thing about digital resilience, dan beliau itu juga he owns a digital marketing agency and he's like very capable of this, and dan bahkan dia aja tuh masih yang kayak wait, what is digital resilience again? Like dia harus kayak cari tahu dulu gitu. So it's like really really great that BINUS is like adopting this learning stepping stone, I would say. Karena ini penting banget. We live in a digital era, obviously. And untuk ngomongin digital resilience itu apa? Well, digital resilience menurut aku, it's a skill to help young people to navigate information and deal positively with the risk that they encounter online, obviously, and untuk nge-reduce semua informasi harmful yang mungkin ada, dan juga untuk reducing their vulnerability. Karena kan gini ya, aku kan punya anak 3 tahun. Anak aku 3 tahun ini udah he's on iPad and he's on his, he's looking out through everything. And sekarang karena dia belum ngerti apa-apa, aku sebagai his mom, I would only allow untuk dia tuh bisa nonton yang YouTube Kids versions. That is a form of digital resilience as well. I'm protecting my son from the harmful things that dia bisa temuin di YouTube yang original. Because you know that ada banyak banget iklan-iklan yang weird and of course yang dingy and spammy. So itu menurut aku itu a form of digital resilience dalam segi ibu-ibu ya, emak-emak, untuk melindungi anaknya untuk menggunakan YouTube Kids. And there's a lot of form of digital resilience as well. Dengan kamu menggunakan VPN, itu udah digital resilience juga. So, yeah, be aware that people are trying to do harm to you out there. Nggak semua orang, yang aku bilang lagi, nggak semua orang tuh berniat baik ke kita. So, yeah. Oke, protecting bukan berarti protektif ya, Kak. Apalagi Betul kan banget. digital era ini kan terbuka banget. Jadi kita memang benar-benar harus hati-hati dan punya kemampuan gitu untuk menghindari hal-hal yang jahat atau kurang enak ini. Setuju. Ternyata banyak banget ya Kak hubungan antara ketahanan digital dan juga anak muda yang kita hidup di dunia modern ini. Mungkin boleh sharing Kak untuk tips-tips bagaimana kita sebagai anak muda memiliki ketahanan digital yang mungkin lebih aware lagi nih Kak. Mungkin boleh dari Kak Nabila? Kalau dari aku, again, VPN is like really, it's your best friend. VPN itu, kalau aku lagi research sesuatu, kalau dengan, so I'm a digital marketing coordinator. Kadang-kadang aku juga suka research tentang klien aku dan berhubungan dengan klien aku and whatnot. Kalau misalkan aku lagi research tentang yang aku perlu research, and I don't know what I'm jumping into, VPN is always the key. Aku harus selalu pakai VPN. Karena aku nggak mau,
my identity to be expressed. That's one thing. And the next yang dibilang sama Cila juga sebelumnya, jangan tergiur sama simplicity. Because simplicity is not always beneficial. Kalau you know what they said, yang kalau kata orang tuh, if it seems easy, it's not it. It's not it. Jadi kita harus tahu, yang kita harus pintar lah, yang aku bilang juga. Jangan tergiur, harus pintar, dan juga protect yourself with VPN. That's it. Mungkin dari Kak Cila selanjutnya? Kalau dari aku sih, kita harus using social media and things itu secara aware. Ini kan kalau misalnya kita kayak harus lebih banyak-banyak baca dan banyak-banyak lihat di sosmed, karena banyak banget yang things happen kan. Kayak hari ini aja aku baca ada yang artis yang selingkuh lah, dan ada YouTuber yang inilah, itu banyak banget kan. Jadi kayak we should know kayak behavior orang itu gimana, dan kita in the future kayak kalau misalnya aku sih sering banget kalau misalnya aku di satu company, how could I handle that problem, itu kayak bisa jadi latihan buat kita juga. And kayak kemarin ada kasus yang salah satu brand minuman, kita juga bisa lihat kalau misalnya kayak how they handle it and things. Terus kayak menurutku kita juga harus bisa cepat nyerap dan cepat beradaptasi, karena as we know technology is so fast, dan itu juga berhubungan sama komunikasi. Jadi kita harus cepat banget nyerap dan beradaptasi. Ya, jadi menurutku sih kita harus lihat dari the real sample, karena kalau misalnya cuman textbook itu gampang lupa sih kalau menurutku. Jadi the real thing lebih gampang buat masuk ke dalam mind kita. Gitu sih. Street smart ya, Cila. Iya, betul banget. Betul banget. Menarik sekali tips yang telah diberikan oleh kakak-kakak. Sangat bermanfaat sekali nih untuk teman-teman yang hadir di sini. Bener nggak Kak Ausi? Bener banget. Apalagi kita kan anak muda ya. Anak digital banget gak sih? Aku masih Jadi muda penting. Ya. Tapi kakak juga masih muda. Aku lihat dong tampang-tampangnya. Awet banget gak sih? Aku mau tanya nih kepada Kak Nabila ya, waktu itu dikenal sebagai salah satu mahasiswa aktif ikut lomba sana-sini gitu ya. Dan mata lomba komik 2022 ini kan ada public speaking juga ya. Waktu itu pas kakak punya pengalaman as a winner ya dalam lomba public speaking, boleh kali ya ceritain pengalamannya dan juga tips and tricks bisa sukses dalam public speaking nih. Ini menarik banget buat teman-teman yang lomba public speaking. Thank you. Sebenarnya aku terjun di public speaking juga karena for lack of better word, dijorokin sama Miss Yonita. Kayak, sana ikut public speaking sana, kayaknya lu bagus deh ini public speaking, so I jump. Jadi diterjunin lah sama Miss Yonita untuk bisa ikut public speaking, dan ternyata punya bakat. And tipsnya dari aku untuk mungkin teman-teman di sini ada yang ikutan lomba public speaking juga, boil it down to just three points. Yang pertama itu research your audience first. Itu penting banget. Kenapa penting banget? Contohnya kamu out of the whim, kamu disuruh public speaking. Kamu nggak tahu audiensnya siapa, and you don't have the proactiveness untuk bertanya. Jadi kamu asal aja bikin teksnya, dan kamu bikinnya untuk generation X, untuk generation Z or Z. Tapi ternyata audiens kamu adalah boomers. Make sense apa enggak? Kamu bikin prep your content itu untuk X dan Z generation. It's gonna be a miss. Karena jargon dan slangs and the information yang generation X sama generation Z tahu tuh beda banget sama boomers. So you need to sesuaiin. Kamu harus sesuaiin materi kamu sama target audience kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus tahu materi yang kamu omongin tuh apa. Jangan pernah ngomongin materi yang kamu nggak ngerti. Kamu bakal kelihatan bodoh banget, dan kamu bakal kelihatan kamu terbata-bata banget. Like you don't know what you're talking about. I saw this TED Talk once yang ngomongin tentang epidemic of know-it-all. Jangan sok-sokan tahu. It's okay to not know things. It's okay to say I don't know. Itu nggak salah banget untuk kamu bilang I don't know. Bahkan kalau kamu pikir-pikir, kalau kamu say you don't know about something, it makes you more valid. Karena kamu aware untuk I don't know this thing, and I'm gonna tell you that I don't know, and it's okay. You look for it, and you will look for the information afterwards. Jangan so tahu, jangan so tahu, research first before you talk. Dan yang terakhir adalah preparation is key. Kalau di sini ada yang tahu Miss Mia Angelin,
beliau ngajarin waktu public speaking course waktu aku kuliah dulu. She always say practice is key. Practice depan kaca, practice depan orang, minta opini sana sini, kamu cari tahu gimana gerak-gerik kamu and what not. And fun fact, public speaking itu adalah it's one of the most feared things. People fear public speaking. It's number one. Not even spiders, not even cockroach. Kayak orang-orang lebih takut public speaking dibandingin laba-laba. Kalau aku sih lebih takut sama laba-laba dibandingin sama public speaking ya. But that's just me. But it goes to show that people tuh takut banget untuk bisa, present themselves in front of people. But that's just because of lack of practice menurut aku ya. Karena mereka belum memahami, how they appear in front of people. So kamu practice. So to boil it down again, first is know your target audience. Know what you're talking about, dan terakhir adalah practice. Itu dari aku. Oke, benar-benar ya teman-teman. Jadi kita emang harus latihan terus. Tapi nih Kak, kita juga pengen tahu nih, dulu nih Kakak pernah nggak sih sempet kayak ada masa-masa, aduh belum ready gitu ya, aduh tetap panik gitu setiap mau menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan public speaking gitu. Jadi waktu bagian yang pertama aku lomba itu yang regional GCI public speaking itu, there was a session di mana aku harus on the spot speakingnya. Aku dikasih topik dan cuma dikasih waktu 5 menit doang untuk tahu ini apa, and then you speak on it. Itu susah banget karena apa? Yang aku bilang tadi yang ketiga-tiga itu, I don't have that. Aku nggak bisa. I know my target audience, tapi aku nggak tahu materinya. It was about, aku aja sampai lupa itu apaan, aku nggak ngerti deh itu artinya, impromptu speech, exactly. Dan out of the whim, cuma 5 menit doang untuk prepare, and it was horrible. Like aku tuh ngomongnya nggak ngerti apaan, but I try to do my best, dan aku stick to the general knowledge yang aku tahu aja. And for some reason, I won first place. So I guess I did something well, but yeah. Kalau nggak unprepared kayak gitu pasti nervous, itu pasti banget nervous. But the thing that you need to keep in mind, just breathe, just relax. The worst that could happen is that people could maybe just laugh at you. That's it. Jadi harus believing yourself dulu ya Kak, supaya nanti kedepannya ya udah let it flow aja gitu ya. Iya benar banget. Dari Kak Cila pernah gitu ada pengalaman public speaking, dak-dikduk gitu kan ya rasanya. Kebetulan barusan tadi pagi nih aku hari ini ada presentasi. Terus harusnya aku di urutan yang ke selanjutnya gitu. But aku tiba-tiba jadi nomor 1 karena teman-temanku nggak datang kan. Terus aku langsung kayak kebetulan aku udah lama nggak public speaking ya. Oh, kayaknya kagok ya. Iya dong, kagok dong. Kebetulan kayaknya skill public speaking aku nggak sebagus Nabila ya. Jadi langsung kagok, tapi untungnya harus cepat di calm down lagi dan teratasi sih untungnya. Itu juga betul. harus banyak latihan juga sih sebenarnya. Jadi jangan takut buat latihan. Even like talking in front of your friends, it's also helps a lot. Betul banget. Dan biasanya nih ritual apa aja nih yang sebelumnya Kakak lakukan, baik itu Kak Nabila atau Kak Cila sebelum menghadapi banyak orang ya, banyak audiens? Apakah minum dulu atau ngapain dulu gitu, latihan lagi? Dari Cila dulu mungkin? Kalau aku sih lebih ke nyadarin diri sendiri aja sih. Kalau kayak kata Nabila tadi, kalau yang kita hadapin itu manusia juga, and the worst thing ya kalau misalnya kita fail ya bakal diketawain, but that's all, gak bakal kayak masuk penjara and another bad things kan. Jadi gak usah takut, kayak lebih ke sadarin diri sendiri. Atau aku biasanya kayak kalau misalnya gugup banget nih, aku ke tempat yang agak sepi and then calming down, tarik nafas, and then kayak nyadarin diri lagi, it's okay, you can do it. And lebih ke omongin ke diri sendiri sih kalau I can do it, because word power itu beneran ada, guys. Agree banget, setuju banget Cila. Dan kalau di aku tuh word power tuh efektif juga di aku, tapi to myself. Aku coba realize what I'm feeling. Aku nervous. Oke, aku terima aku nervous. Jadi aku ngomong sama diri aku sendiri, oke Nabila, kamu sekarang lagi nervous. Just feel it. What are you feeling right now?
jantung aku berdegup, tangan aku keringetan, aku agak sedikit gemeteran, feel it, just nggak usah dilawan gitu loh, nggak, karena itu manusiawi banget ya buat kita nervous. I mean Beyonce waktu dia mau perform aja dia sempat bilang kalau dia tuh masih nervous, she still feels nervous when she's performing. I mean she's Beyonce, like, dia aja masih nervous, apalagi kita yang just like non-performers gitu kan. Jadi itu wajar banget dan kita accept aja kalau kita lagi nervous. Dan satu yang aku lakuin itu it's a funny thing, but I got this from aku dapat ini dari public speaker juga. I forgot his name, tapi dia bilang, imagine that your audience are wearing underwear. Kalau mereka just in their undies, like you're more embarrassing than me. Like you're on your underwears right now. Kayak aku di sini pakai baju, lu di sini nggak pakai baju. So it's a form of like coping, I guess. Like saying, gue nggak harus malu, lo di sini yang you're the one who's undressed, you know, that type of mentality. But yeah, and exactly yang Mbak Cila bilang juga, breathing and just relaxing, it's important. Gak apa-apa, rasain aja nervous, is fine. Kayak once you're up there, once kamu udah ngomong, pasti kayak ya udah deh. Hilang ya kan Cila, bener nggak sih? Aku juga kemarin beberapa bulan yang lalu dapat kesempatan buat nge-interview idol Korea, beneran. Wow. Face to face. Dan itu aku dapat kesempatannya 2 kali. Yang pertama idol group cowok, dan yang kedua idol group cewek. Aku ngerasa banget. Cila siapa Cila? Spill Kak. Siapa tahu ada yang fansnya Kak di cowoknya, sini. iya, yang cowoknya idol group dari ISC Entertainment, namanya Victon. Yang kedua itu girl group A-Pink. Udah lama banget sih, nggak tahu kalian tahu atau enggak, but ya Victon and A-Pink. Jadi yang pertama itu aku prepare, tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena baru pertama kali, jadi aku tuh gugup banget. And then turns out di kamera itu jadi jelek banget, and aku itu merasa bersalah dan guilty banget. Kenapa aku nggak kayak just forget it and just focus on the topics kan? Tapi kayak gugup banget, jadi kayak keluarnya itu jelek banget. Aku sampai aduh. And then yang waktu A-Pink aku udah lebih okay, calm down. You've done this before, and there's nothing kayak kalau misalnya kamu makin gugup, yang bakal keluar makin jelek. And then yang kamu hadapin juga manusia. And then turns out yang kedua itu dari bagian artisnya juga senang, dari bagian kitanya juga senang, dan aku juga meski nggak pernah puas sih ya kalau manusia ya, cuman at least better daripada sebelumnya. Jadi gak usah perfect, but at least you are improving. That's all. Agreed. Jam terbang juga ya, berarti ntar seiring berjalannya waktu juga, oh ya udah ini kan udah pernah dialami gitu ya. Udah pernah, ya. Jangan expect buat perfect dulu, yang penting improve. Dan ikut lomba kayak gini juga merupakan langkah yang bagus ya untuk mengawali public speaking ini kan ya Kak. Bagus banget. If one more thing if I could add, apapun kompetisinya, winning seru emang, cool, winning feels amazing, tapi itu nggak important. Yang important itu knowledge yang kamu dapat, pengalaman yang kamu dapat. Itu tuh kamu harus bersyukur banget kalau kamu tuh bisa dapetin pengalaman dan knowledge yang ada, bisa kamu attain saat ini. Karena it's really valuable gitu. Keren banget. Nah, teman-teman yang ikut public speaking, berarti kalian keren banget. Udah dapat kesempatan panggung, tinggal dilanjutin, keep it up ya. Kalau nanti misalnya hasilnya kurang atau kurang sesuai ekspektasi kalian, it's okay. Gitu. Betul banget, jangan khawatir teman-teman. Nah, tapi selain lomba public speaking nih, Komik 2022 juga ada mata lomba social media campaign poster nih. Nah, aku punya pertanyaan nih buat Kak Cila. Kak Cila sendiri kan punya banyak pengalaman nih di maintaining social media content. Menurut Kak Cila, apa sih kira-kira yang harus dipersiapkan dalam membuat konten di social media agar bisa menjadi menarik dan juga efektif nih, Kak? Kalau ngomongin soal konten ya, menurut aku sih kan pada banyak yang bilang jangan clickbait, but I think clickbait it's okay, tapi ada tapinya, but not too much. Jadi not too much itu maksudnya konteks dan konten itu harus sesuai. Jadi jangan kayak cuman clickbait, but it turns out it's not. Itu yang bikin orang kayak kecewa. Ya clickbait menurut aku penting banget, karena apalagi kalau poster
poster misalnya di Instagram kita uploadnya dengan caption. Kita harus nge-attract orang buat join campaign kita atau buat pokoknya kita harus nge-attract orang dengan sependek itu. Kalau misalnya nggak pakai clickbait atau something yang bikin orang gimana caranya kan. Jadi kayak menurut aku clickbait is okay but not too much and keep the limit. Jangan sampai out of context and out of context. And then menurut aku juga interact is important dan make it fun sih. Jangan cuma satu arah kayak kalau misalnya kita ngelihat satu konten atau satu let's say content creator but dia cuma kayak ngasih doang nggak dengar, kayak ngerasanya aneh nggak sih, kayak ini orang atau gimana. Kalau misalnya kita dibales atau pokoknya berinteraksi itu bakal ngasilin yang lebih oke sih. And then ini yang gak kalah penting menurut aku, prepare the outcome kalau misalnya amit-amit kejadian yang enggak like the crisis. Kayak aku dulu pernah waktu aku kerja, jadi aku kan kebetulan di konten, and then kemarin itu kejadiannya di Twitter. Jadi aku udah bikin caption and things, but turns out itu ternyata salah sih enggak, cuman karena itu berhubungan dengan K-pop, para fans itu marah ke kita, which is sebenarnya aku, cuman karena itu membawa kantor jadi kita. And then kayak pusing dong, kayak kita oh my god gimana gitu. To be honest, bisa ngobrolin banyak karena berhubungan sama kantor and things. Jadi kayak in the end kita tahu cara overcome-nya, because what, kita sedia payung sebelum hujan. Balik lagi, sedia payung sebelum hujan. Jadi kayak jangan cuman prepare depannya aja, tapi kita harus prepare gimana kalau misalnya ini gitu sih. Dan jam terbang lagi sih sebenarnya ini. Jadi banyak-banyak baca dan banyak-banyak menyerap informasi yang ada sih. Gitu. Menarik sekali tuh Kak, tadi bahas tentang konten nih ya, ternyata ada banyak banget. Tapi Kak, kalau misalkan kita bekerja di digital marketing ini ya, mungkin ya ketika membuat konten, kita tuh kadang kan harus kreatif nih. Kalau misalkan kita kehabisan kreativitas nih Kak, biasa cara Kakak mengatasi hal ini nih gimana nih Kak, boleh? Dari Kak Cila mungkin? Kalau aku kehabisan ide ya, of course ide itu nggak bisa datang 24 jam ya. Jadi maybe ya bisa nenangin diri dulu atau anything you do yang bisa bikin kamu relax. Karena kalau misalnya terlalu tense itu idenya nggak bakal datang juga. Jadi kayak buat apa kamu stress and then kayak nggak bakal datang juga idenya. Jadi menurut aku sih relax and then the idea will come sih. Biasanya aku seperti itu. Kalau dari Nabila gimana nih? Tips-tipsnya. Aku di kerjaan, I wear a lot of hats because I work in an agency. Jadi aku juga copywriter juga, and I'm so used to writing ads untuk Google Ads dan juga Facebook Ads and such. Itu kalau yang susah tuh Google Headlines. Kalau kamu pernah nulis nggak, Cila, Google Headlines? Google Headlines itu kan cuma 30 karakter doang maksimal. Jadi kamu harus bisa dapetin 30 karakter ini untuk dapetin engage target audience-nya gitu kan. Itu kadang susah banget. Jadi kalau yang ditanya tadi, kalau kita kehabisan ide, kita gimana? I have a few tools. Yang pertama tuh mungkin kamu udah pakai belum? Cila, namanya tuh Jasper. Jasper ini tuh dia copywriter AI. Jadi itu bisa generate banyak banget ide-ide copywriting. Jadi kita bisa tulis tone of voice-nya juga. The funny thing, kita bisa tulis tone of voice-nya tuh kayak misalnya James Bond. Dan kita tulis, dia bakalan nulis hasilnya tuh bakalan James Bond-y type, like, you know, shaken but not stirred and that type. And juga bisa funny, humorous, or like professional and whatnot. Yeah, Jasper ini perlu bayar, it's paid, but it's so worth it karena ngebantu banget. Bener deh Cila, kalau if anybody here yang perlu copywriting, I highly recommend Jasper. And the next thing juga untuk account manager aku selalu ngomong kayak gini, everything is created already. Jadi kamu cuma nyari inspo aja dari yang lain-lain. Buka, misalkan kamu mau cari ads di Facebook, there's Facebook ads library. Literally kamu tuh bisa nyari semua advertisement yang pernah diposting di Facebook. Itu kamu cari di situ semua, dan kamu juga bisa nyari advertisement yang lain, misalkan lewat keyword research and whatnot, lewat SEMrush. Ada juga yang free versionnya kan ya, SEMrush kamu bisa cari untuk keyword research kamu and whatnot.
Ini kan berhubungan sama digital resilience juga kan ini. Kita pakai semua yang whatever available digitally, kita pakai sesuai untuk yang kita butuhkan gitu loh. Jangan biar nganggur lah, mau bazir yang udah ada gitu. Jadi kita pakai aja untuk kreatif mindset kita gitu. Benar. Jangan dibawa stres deh. Banyak cara kok. Bener banget. Menarik sekali ya Kak, karena banyak banget ternyata cara-cara untuk mendapatkan kreativitas, nggak perlu dari otak aja, tapi ada juga digital-digital yang bisa membantu kita nih saat ini. Bener nggak Kak Usi? Betul banget, apalagi kita kayak sering banget dengar amati tiru modifikasi. Nah, ini kayaknya udah sering didengar kan ya. Walaupun kita ya jangan niru 100%, tapi jadiin konten orang lain itu inspirasi. Betul. Oke, nah kita lanjut ya, takut kepanjangan nih. Buat Kak Nabila nih yang pernah ikut lomba PR campaign proposal. Dan juga pekerjaan kakak aku dengar-dengar ada kaitannya dengan digital campaign. Nah, menurut Kak Nabila, apa sih yang harus kita perhatikan ketika membuat sebuah campaign yang akan dikomunikasikan? Apalagi dalam bentuk poster lah ya. Nah, apa tuh Kak yang harus kita perhatiin? Ngebahas tentang kalau aku kan PR campaign ya. Kalau untuk PR campaign itu similarly untuk yang pekerjaan aku laluin sekarang. To create a digital campaign itu mirip-mirip. Yang pertama itu target audience is key. Kamu harus tahu kamu target itu siapa. Karena dengan kamu tahu target audience kamu siapa, kamu tahu bahasa apa yang bakal kamu gunakan. Bahasa seperti apa yang bakal kamu gunakan. That's one thing, target audience. Yang kedua, we have to create a goal. Goal-nya itu harus smart. Smart goal itu apa? Kalau mungkin ada yang di sini yang corporate communications, yang smart itu pertama itu be specific, measurable, actionable. Aku kesebutkan ada anak aku, sorry. But yeah, you need to have a smart goal. I absolutely forgot what that means, but essentially yang artinya apa? Kamu harus bisa create goals itu yang sesuai sama ekspektasi kamu. Jangan over the limit. Okay, there he is. You can see him. Jangan create goals kamu itu yang bisa kamu attain. And it has to be timely. Kamu harus punya time untuk campaign kamu itu sepanjang apa. Start of the campaign and the end of the campaign. Jangan sampai kamu let the campaign run for really long time. Karena itu yang no banget, apalagi in digital campaign. Karena it takes a lot of money ya untuk punya digital campaign juga. Jadi misalkan start date Januari and end date itu July. And then what's the result? What does success look like? Success looks like conversion. Success looks like more audiences in your social media and whatnot. That comes in a SMART goal. I cannot think of it for right now, but I forgot. But yeah, kamu harus punya goalnya itu bisa dihitung, measurable, accountable, and timely. Somewhere in that lane. I just know that Miss Maria udah geleng-geleng Pak Nabila udah lupa sama SMART goals. But yeah. Oke, jadi kalau aku tambahin ini SMART itu ada spesifik, measurable, attainable, relevant, dan juga time bound. Nih, Thank you, Aziz. Apalagi buat yang mau bikin campaign proposal, ikut lomba-lombanya ini nih. Nah, pastinya kalau bikin proposal, ngerencanain itu tanpa adanya pengalaman tuh agak-agak gimana gitu ya. Kak, waktu itu dulu pengalaman kakak gimana tuh? Pertama kali bikin campaign proposal tanpa pengalaman gitu ya. Terjun langsung. Waktu itu sih aku nggak sendirian ya, syukurnya. Jadi ada teman-teman tuh dua lagi, Arki sama David. Mereka itu they're like it's a team. Karena kalau bikin campaign itu susah gampang ya, jujur, apalagi PR campaign beneran deh. PR campaign tuh, it takes a lot. It takes really a lot. Karena harus pikirin strateginya dan lain-lain. Halo. Well, yeah. Kamu harus PR campaign takes a lot of time and takes a lot of effort untuk research dulu. But once you get the groove of it dan kamu tahu apa aja yang harus to be put inside of it, yeah, it's gonna be easy. Jadi emang banyak-banyak baca-baca cari info itu aja sih ya, walaupun kita nggak punya pengalaman apapun. Tuh.
Oke, selanjutnya aku punya pertanyaan untuk Kak Cila. Kak Cila sendiri kan pernah mengikuti student exchange nih ya, Kak, ke Korea nih, Iya, berdasarkan benar. informasi yang kita dapat. Nah, ke student exchange ini ketika Kakak sendiri sedang menjadi mahasiswa Markom Binus nih. Setelah Kakak mendalami ilmu komunikasi di Binus dan juga di perguruan tinggi di Korea, serta menjalani berbagai pengalaman kerja nih Kak di bidang komunikasi ini, kira-kira communication skill apa sih Kak yang diperlukan oleh anak muda nih di era digital ini nih? Menurut aku yang communications yang gak kalah penting selain public speaking yang of course penting buat anak-anak, communication is listening, karena by listening kita bisa ngerti orang-orang itu maunya apa dan what's the meaning of it. Apalagi aku di negeri orang yang bahasanya aja udah beda ya, jadi aku harus lebih banyak listening, dan and then dari listening itu baru aku bisa mengungkapkan maksud dari aku yang which is public speaking. And then kita harus confidence sih, karena kalau misalnya nggak pede itu langsung yang seperti yang dibilang tadi, kayak public speakingnya langsung loyo dan segala macam. Jadi pede aja dulu pokoknya. And then kita kalau ngomongin soal beda negara, aku kebetulan kemarin kerjanya juga berhubungan dengan negara-negara ya. Jadi kita harus terbuka dan fleksibel sih, kayak aku bilang tadi, sama culture orang, dan juga harus beradaptasi yang berhubungan juga dengan listening people and pokoknya observing people. Kayak nggak cuman ngomongin, but kita harus juga observe. And in outcomes kita bisa dapat info-info dan outcome yang lebih menarik lagi sih, itu menurut aku. If you got the skills, aku rasa sih kalau misalnya ada yang pengen ke luar negeri bisa survive sih. Dan di dunia apapun juga harusnya sih bisa survive sih. Jangan cuma ngomong, but listen to people. Exactly. To piggyback, Cila, aku juga kerjanya kan di Canadian agency juga. Jadi semua kolega aku, we're all based in Canada or America. Jadi aku tuh kerja tuh dibalik jamnya. I work at night. Jadi ya untuk nyesuaiin jamnya mereka gitu kan. I know it's a lot. Oh my God. Tapi I know it's a lot, Cila. Tapi again Life untuk was tadi so tough for you. it's been 9 months. I'm good. Oh my God. Tapi untuk piggyback dengan omongannya Cila, kita harus sesuaiin yang kita di mana. Kita harus ngerti. It was really hard, jujur kalau waktu yang di aku, karena work ethic mereka sama work ethic kita tuh beda banget. And I realized work ethic orang Indonesia itu it's super toxic actually. Orang sana itu lebih menghargai a lot of things. I wouldn't get into the nitty-gritty, tapi aku agree banget sama omongan Cila kalau kita tuh harus adaptasi dan kesesuaian sama yang kita berada. It's also a figure of resilience as well. It's maybe not digital resilience, but resilience in general. Itu yang harus kita punya. Adaptive skills itu penting banget. Banget. Apalagi di Korea juga, dibanding Indonesia ini santainya kebangetan, Korea tuh langsung Great. Langsung gitu. Jadi harus adaptasi banget sih. Apa jam kita tuh istilahnya jam karet ya, Cila? Iya, aduh. Benar banget. Ternyata banyak banget ya Kak communication skill yang bisa diberikan tips-tipsnya nih. Nah, aku mau tanya lagi nih sama Kak Cila. Kak Cila kan sendiri student exchange ya, berarti kan semuanya mungkin serba tiba-tiba, mulai dari adaptasi sama komunikasinya di negara baru nih Kak. Mungkin gimana sih Kak, Kakak adaptasi nih sama lingkungan baru, terutama kan sama komunikasinya kan mungkin meskipun kita sudah belajar, masih ada mungkin slang language-nya yang mungkin kita kurang paham nih. Boleh di-share? Kalau misalnya soal bahasa, aku kemarin waktu exchange itu, aku banyak banget ngajakin teman-teman aku yang di Binus sebenarnya. Cuma mereka itu takutnya kendala bahasa. Padahal setelah aku datang ke Korea, keadaan di sini adalah mereka tuh pakai Inggris juga nggak apa-apa sebenarnya. Mereka tuh ngerti, cuma mereka tuh nggak bisa ngomong aja. Tapi kalau misalnya kamu ngomong pakai Inggris, mereka bakal ngerti. Terutama kalau misalnya zaman-zaman sekarang. Kan banyak banget yang bilang, ih Korea nggak bisa bahasa Inggris. Tapi yang terjadi di sini adalah kemarin beberapa bulan lalu deh kayaknya, di stasiun kereta ada foreigner
yang bukan berasal dari Asia, jadi mereka langsung notice dong, soalnya berbeda ya. Dan itu Korean langsung approach, soalnya yang foreigner ini kayak kelihatan bingung, kayak harus kemana nih gue. Jadi yang Korean ini langsung approach dan dia langsung ngomongnya pakai bahasa Inggris. Jadi gak usah takut, gak usah kayak slang words itu, even some Koreans doesn't know the slang words. Jadi kalau misalnya kamu nggak tahu, kayak kata Nabila tadi, just tell don't know, it's okay. Kayak kamu bisa belajar kan. Dan kalau misalnya kamu exchange juga, menurutku banyak banget perspektif kehidupan yang bisa kamu dapat sih. Jadi kalau misalnya kalian ada yang berniat buat exchange, kalau misalnya sekarang masih ada nggak sih kayak exchange gitu? Ada kan ya? Ada malah tambah banyak tuh kan, ada Jangan, kampus Merdeka juga. nah itu. Jangan takut-takut buat pergi. Selagi kamu masih muda, just go. Kayak nggak ada lagi waktunya, pergi aja sekarang gitu sih menurutku. Dan seiring pas lagi student exchange juga itu communication skill benar-benar dibangun ya, benar-benar didorong banget gitu kan. Banget, latihan banget kayak gimana caranya berkomunikasi sama orang-orang Korean yang beneran Korean, dan gimana, aku kebetulan waktu exchange kemarin aku ikut organisasi mereka, jadi kita sempat meeting sama orang Koreanya juga, and tim projectnya juga bareng orang Korea, jadi kita menurutku sih latihan buat yang tadi aku bilang beradaptasi juga sih menurutku. Jadi it's a great kayak latihan kalau misalnya kamu mau sih. It's really help. Seperti itu ya, Kak. Kan kalau misalkan di Korea nih, orang sekarang banyak banget yang tertarik sama Korea, apa-apa Korea nih, Kak. Kalau misalkan berdasarkan pengalaman Kakak nih, kira-kira kalau misalkan kita jadi bekerja di sana atau mungkin jadi digital creator di sana, konten apa sih, Kak, yang mungkin sangat menarik orang-orang Korea yang mungkin sangat berbeda tujuannya atau kontennya sama orang-orang yang ada di Indonesia gitu. Jujur Indonesia lebih, kalau misalnya konten-konten TikTok dan segala macam itu, Indonesia lebih maju banget. Kayak di Indonesia sekarang even products using Korean idols kan. Kayak it's a really great sample kalau buat kayak konten dan segala macam. Di Korea itu sendiri sih sekarang lebih, menurutku di Korea itu masih lebih gak secepat di Indonesia. Jadi a good point kalau misalnya kalian kayak udah lihat banyak yang di Indonesia, kalian bisa terapin di sini sih. But again, kayak Korea ada yang menangnya, Indonesia juga ada yang menangnya gitu sih. Ternyata ada sisi positifnya ya antara Korea dan juga di Indonesia nih. Mungkin selanjutnya dari Kausi. Oke, nah ini karena kita kebanyakan kasih like, kita lanjut ke Kak Nabila dulu kali ya, yang mempunyai pengalaman di bidang digital komunikasi. Nah, seperti sama ya, kira-kira communication skill apa nih yang dibutuhkan di era digital saat ini nih, dari perspektif Kak Nabila gitu ya, dengan berbagi pengalamannya. Sebentar aku agak sedikit distracted yang pasang ada profile foto Ted Bundy, Stephen. Oke. Anyway, untuk yang kita harus miliki di digital era yang communication saat ini, that's a good question. Aku tadi juga, I was thinking of this answer, was sitting on it, tapi menurut aku, kita harus aware, yang pertama sih ya, menurut aku tuh kita benar-benar harus aware dulu, who we're communicating, what we're communicating, and why we're communicating. Itu penting banget. Karena kita harus punya reason ya untuk kita tuh, kita ngeluarin konten atau kita ngeluarin apapun, kita harus punya reasonnya, valid reason. And the one thing that struck in my mind waktu aku mikir communication tuh, for some reason bullying, I don't know why. Itu aku mikir itu bullying karena orang kalau di belakang layar ya, orang belakang layar dan kerja sama jempol, itu tuh orang tuh ganas banget ngomongnya, tuh pedes banget. Cuman kalau sekalinya kita in real life, oh my god, they're like so sweet, such a sweet person. Banyak banget kan yang kayak haters yang kayak expose, yang kalau celebrity Indonesia yang kayak ngejar hatersnya, ternyata yang ditemuin tuh orangnya tuh, oh my god, such a meek person, like such a sweet little cute person. Tapi ternyata yang diomongin di digital tuh parah banget gitu loh. And for some reason that just struck me. Yang kita harus tahu yang kita omongin tuh apa. Is it positive? Is it helping people? Beneficial atau enggak? If it's not beneficial to people, just shut up. For lack of better word, like just keep it to yourself. Like
aku nggak ngomong kalau kita sebagai orang tuh nggak boleh punya negative thoughts. I'm sure we're humans. Kita pasti punya negative thoughts like to other people, but how you process that negative thoughts says a lot about you as a person gitu loh. Jadi coming back to like the digital thing, wire, kenapa, buat apa, dan apakah itu ngefek orang apa enggak. Itu sih menurut aku. What about you, Cila? Setuju banget sih, orang-orang kayak yang aku kemarin ya waktu kerja di company aku dulu itu kayak aku tadi ceritakan ada something that happened. Itu orang-orang kayak seakan-akan lupa kalau misalnya di belakang account itu ada orang lain, and they talk like really bad. Jadi kita harus tahu dengan siapa kita ngomong di situ. Benar banget, setuju banget sama Nabila. Apalagi di era digital itu kita nggak mandang usia kadang ya, kan nggak tahu itu dia usianya berapa, terus apakah dia Benar. punya pengalaman masa lalu yang seperti gimana gitu kan. Benar banget. Nah, obrolan yang tadi itu sangat menarik ya, Kak. Mungkin sangat sejauh ini kita udah punya banyak banget tips and trick, mulai dari lomba PR, mulai dari bagaimana kita membuat campaign, terutama bagi para peserta di sini. Ini semoga apa yang di-share-kan ini dapat bermanfaat bagi mereka, sehingga mungkin bisa menang di kompetisi ini. Yay. Nah, yang terakhir nih, Kak. Semangat. Mungkin boleh dari masing-masing dari kakak memberikan semangat atau mungkin motivasi, pesan, kesan bagi peserta yang akan mengikuti acara komik 2022 ini nih, Kak. Mungkin boleh mulai dari Kak Nabila. Again, winning seru, keren, tapi itu bukan segalanya. Kamu ambil semua knowledge yang kamu bisa dapat dari, dan teman-teman juga kan, kamu di sini pasti kan dapat teman-teman juga dong. It's a lifelong treasure that you should have. Knowledge goes a long way, friendship goes a long way, dan memorinya ini bakal bertahan sampai kamu sampai lama. Jadi embrace it, enjoy it. Winning or losing itu urusan belakangan deh, bener deh, nggak bohong. Enjoy it. Dari Kak Cila mungkin? Setuju banget sih, kayak if you win it's good, but aku sih everything I did, aku lebih ngambil ke learnings and the progress, how I did it, like how far, kayak lebih ngelihat ke diri sendiri, wow ternyata gue udah bisa sampai sekarang ya. Kayak take a look back like last year, gue udah bisa kayak sekarang, and menurutku itu bagus banget buat mental kita sih. And then menurutku lebih just explore everything kalau selagi kuliah, like explore kayak future. Soalnya kayak menurutku waktu kuliah itu waktu dimana kalian kayak menentukan nih, kayaknya gue abis kuliah mau ke sini nih, dan jadi waktu di kuliah itu kalian bakal nemuin hal itu. So explore sebisa mungkin, try everything, go abroad, see everything, and jangan takut gak bisa as long as it's positive, because you'll never know, maybe kayak kalau misalnya kamu ikut ini ternyata passion kamu di sini and you can be something big. Or kayak aku sekarang, aku go abroad kemarin, and then ternyata aku juga kemarin kerjanya juga ada berhubungan dengan Korea, and then now I'm in Korea. Jadi just do everything you want, like everything, like your passion, just follow it. And kalau misalnya kalian mau nanya-nanya soal abroad juga, boleh banget tanya ke aku sih. I'm so open for it. Tanya-tanya soal Korea juga. I'm so open for it. Teman-teman, apalagi di sini banyak juga loh Kak yang anak SMA bahkan ya masih gede banget ngambil kesempatan ini lebih awal. Keren banget loh itu. Aku waktu SMA ngapain ya? Iya, aku SMA ngapain ya? Aduh. Hebat banget. Keren, salut. Wah, thank you banget nih Kak Nabila dan juga Kak Cila sebagai speaker yang inspiratif, dan barusan materinya sangat insightful banget. Semoga kalian udah pada nyatet gitu ya poin-poin terpentingnya. Mungkin kita boleh nih kasih virtual tepuk tangan ya teman-teman atas dari speaker kita. Banyak banget motivasi yang sudah diberikan. Dari reaction di bawah, ada tepuk tangannya? Ada nih, udah mulai ramai nih. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi Q&A nih buat teman-teman yang masih pengen tanya, penasaran, entah itu dari lomba-lomba atau apapun itu berkaitan dengan topik kita hari ini, yaitu digital resilience.
Boleh, teman-teman boleh diprioritaskan bagi yang mungkin bertanya langsung, bisa raise hand, nanti akan dibantu oleh operator. Tapi kalau misalkan malu-malu nih teman-teman, boleh lewat chat box di bawah dengan perkenalan diri dan juga pertanyaannya nih, untuk siapa nih, untuk kakak yang mana gitu. Atau Yang profile dua-duanya juga picture-nya. boleh. Yang profile picture Ted Bundy nanya dong, Iya, penasaran orangnya kayak gimana sih? dikit dong. Oh my gosh, why would you put Ted Bundy as your profile picture? Ya, Wearing a mana sih? cowboy hat, pakai cowboy hat. Cowboy. Yang mana nih? Stefanus ya? Exactly. Iya. Dia bersuara, dia mau ditanya Hah? nggak nih Stefanus dengan kakak-kakaknya. Enggak. Stefanus ini ikut lomba komik atau gimana nih? Enggak ikut. Oh, nggak Oh, ikut. SAT. Bentar, Stefanus, aku mau nanya dong, kenapa masang Ted Bundy? This is out of the topic, tapi aku penasaran aja. Ini bukan Ted Bundy. That is Ted Bundy. Sebutannya gara-gara itu Crocodile Bundy. Krokodil. Baik. Australia. Nice. Ada yang mau nanya nggak nih kira-kira? Jangan malu-malu Sayang banget dong. loh. Ada kesempatan nih teman-teman, mungkin yang mau ikut lomba nih penasaran, aduh kak aku masih punya pertanyaan nih mengenai Atau masih ragu sebelum disubmit kan ya. Apalagi yang buat proposal itu. Proposal campaign. Ada suara jangkrik nih kayaknya, sebentar. Waduh. Ayo dong, jangan malu-malu. Masih malu mereka, Kak. Nggak gigit kok kita. Oh, ada yang nanya tuh di chat. What is the highest level of competition either of you participated or won? Dari Kevin. Oke. Boleh mulai dari siapa dulu nih? Kak Nabila? Cila mau duluan apa aku? Aku masih mikir competition apa. Aku dulu paling tinggi itu national level. National level untuk hampir ke international. Jadi waktu itu yang regional kan I won first place. Untuk Jakarta region. Abis itu masuk ke national. Jadi itu orang-orang dari Bali, Jogja, Papua. Banyak-banyak banget untuk public speaking. I won 5th place, but I got best content. Pialanya masih ada di ruangannya Miss Maria sampai saat ini. But yeah, that was my highest achievement. Aku sih jujur aku nggak seaktif Nabila ya soal competition. Tapi aku itu waktu kuliah aku itu sering banget ngikutin project ini, project itu, even kayak jujurly, ya ampun jujurly banget nggak tuh. Aku waktu kuliah masih aktif-aktifnya nih nge-K-pop kan. Jadi aku waktu nge-K-pop itu aku nggak cuman kayak hahaha doang. Aku itu waktu nge-K-pop waktu ada idolnya itu datang buat ngekonser, aku sama teman-teman aku, of course, barengan, bikin sebuah project buat idolnya itu, and surprisingly, it's big, and then kayak waktu aku interview buat kerja, malah itu yang ditanya. Jadi it's not all about competition or what. Ya, competition is good, but jangan kayak merasa down kalau misalnya kamu nggak bisa ikut competition. Just to like the simplest thing you can do, it might be help for you. Self-achievement is also key ya, Cila. True, bener banget. Karena kompetisi itu ya bukan segala-galanya, dan juga menang itu nggak cuman lomba-lomba gitu ya. Entah itu kita progres di kelas atau progres apapun itu gitu kan, itu juga bisa jadi suatu pencapaian gitu ya. Bener banget. Oke, apakah terjawab, Kevin? Ada lagi nih pertanyaan dari Alea. Oh, boleh langsung juga boleh banget dong. Silakan Alea, di-unmute dulu. Halo Alea. Ada suaranya nggak? Ada. Sebelumnya makasih buat kakak-kakak udah ngizinin buat bertanya. Jadi pertanyaan aku tuh, kalau misalnya kita mau public speaking, kan tadi ada tuh just relax, prepare yourself kan. Nah, tapi kalau udah kita ngelakuin itu tapi kita masih nervous, itu gimana Kak?
Oke, ini pertanyaan untuk siapa nih? Dua-duanya boleh, Kak. Oke, boleh. Gimana Mau Cila itu? dulu? Boleh. Kalau misalnya aku sih, kalau misalnya udah kayak ngelakuin, kayak udah relax, tapi ini something yang big banget nih, nggak bisa banget gue sendiri, kayak please dong, kamu bisa banget minta bantuan teman. Kalau misalnya aku sih kayak nepuk-nepukin belakang ini meskipun sakit ya, cuman it's kind of relax you a little bit. Atau ya berpikir aja sih kamu udah berusaha banget sampai sekarang, like just do as your practice or just do kayak you've worked a lot. Jadi why you worry so much? Ya kayak yang kata Nabila tadi, kayak winning is not the kayak tujuannya bukan winning kan, but the progress. Jadi kamu enhance aja the progress and then it will come you, I think. Atau ya kayak aku bilang tadi, minta bantuin teman, kayak tepok-tepokin gitu, keras-keras tepuk gitu. Oh biasa seperti itu sih. Butuh banget ya supportive system ini. Butuh banget kayak tepokin dong keras-keras, kurang keras, pakai. Tapi kalau online gimana tuh, Kak? Karena kalau online gimana ya? Monitornya rusak dong. Monitornya rusak, jangan. Nggak gitu dong. Jangan. Yang kayak tadi aku bilang sih kayak marahin aja diri sendiri, kayak lo kan udah berusaha sekeras mungkin, masa lo nggak bisa, pasti bisa sih. Jadi ya jangan takut sih. Emang overthinker ini rada susah ya dihadapin. Iya, overthinker agak susah. Betul. Menarik. Dipukulin dong. Dari Kak Nabila. Kalau dari aku itu, Alia yang aku bilang tadi, Oke, Pikachu ya. Membayangkan Pikachu ya, teman-teman, itu juga bisa membantu sebelum menghadapi public speaking. Tiap orang beda-beda ya, Kak ya. Oke. Sorry ya. Tapi aku bilang, Alia, yang aku sebelum bilang, kamu proses aja feelings kamu itu. Nggak masalah banget nervous, it's human. It's really human. Kamu nggak harus yang kayak sampai kamu nggak nervous sama sekali, it's fine. Just feel it, ride through it. Kamu bilang sama diri kamu sendiri, oke, Alia, kamu lagi nervous sih sekarang. Apa yang kamu rasain gitu loh. Jadi nggak apa-apa kamu. So I'm a mom, so I use gentle parenting. Itu yang aku lakuin ke diri aku sendiri. Aku mulai soft ke diri aku sendiri. Dulunya tuh aku kasar banget sama diri aku. Tapi sekarang aku mulai lebih lembut lagi. Aku ngomongnya tuh lebih gentle ke aku. Jadi do that to yourself. Oke, Alia, kamu lagi nervous, nggak apa-apa. Yang kamu rasain sekarang ini wajar, gitu-gitu loh. Kalian ngomong ke diri kamu sendiri tuh helpful banget kalau menurut aku. Apalagi kalau udah sedikit lagi gitu ya langkahnya, wah itu sayang banget. Tuh. Gimana Alia? Apakah terjawab? Makasih Kak udah jawab. Oke, sama-sama. Semangat Alia, you can Semangat do this. Ya. Makasih Kak. Selanjutnya kita ada pertanyaan nih Kak dari Restu Salma. Wah, Dinusian 2026 nih. Hai Kak, kenalin nama aku Salma. Aku mau tanya nih, pernah nggak Kak tiba-tiba kehilangan motivasi untuk upgrade diri? Dan bagaimana cara Kakak buat ngatasin ini? Nah, pertanyaan buat Kak Nabila dan juga Kak Priscili. Iya. Boleh dijawab mungkin Kak? Dari Kak Priscila dulu. Hilang motivasi nih. Kehilangan motivasi, aduh. Aku pernah nggak ya? Pernah sih pastinya ya. Kayak gak mungkin banget kita kayak tiap hari termotivasi, semangat terus, itu kayak gak mungkin banget sih. Apalagi aku jujur di Korea ini, aku emang terlihatnya hahaha, tapi belakangnya huhu. Iya, depannya doang hahaha, belakangnya huhu gitu kan. Kehilangan motivasi pernah, of course, kayak even kayak minggu lalu aku sama teman-teman aku kayak aduh Bila ini susah banget, kayak bisa nggak ya gue lanjut ke level selanjutnya, kayak I don't think I can. Tapi kayak yang tadi kita bilang, kayak just gak usah sampai pikirin jauh-jauh dulu, pikiran aja kita yang sekarang is the better version of kita yang kemarin. Jadi kayak gak usah langsung kayak blok gitu, tapi kayak dikit, and then it will turn us become a better us yang daripada yang sekarang gitu sih. Melihat proses banget ya Kak.
lihat Gila ini. proses banget. Iya, prosesnya aja dinikmati gitu. Mungkin kalau dari Kak Nabila, kalau dari aku pernah banget hilang motivasi karena waktu itu curhat sedikit ya. So abis aku lulus while I was having this little guy. Aku lulus tuh 2020, and then after that aku yang kayak ya udah aku lulus selesai, udah nothing else, I'm just gonna be a stay-at-home mom. But that's where I lost all of my motivation. Itu aku anjlok banget yang kayak udah just live for now. Live for now is fun, tapi kamu nggak ada progress. Yang aku bilang tadi, kamu harus punya timeline buat diri kamu sendiri. Menurut aku itu penting banget. Okay, for 5 years from now, where do you want to be? Kamu mau jadi apa? Itu penting banget kamu set goals. And then itu yang aku realize di diri aku sendiri dalam 5 tahun ini. He's on a trampoline. I'm sorry if you can hear that. Dalam 5 tahun ini aku mau jadi apa dan mau jadi kayak gimana. And then aku set a goal untuk 5 tahun ini. Aku mau jadi I want to have a good career. I want to have a good career, and yeah, that's my goal. So I achieved that by finding a job. That's it. Berarti tahu tujuan juga penting banget ya untuk Setting goals, apa, yeah. terus ingetin lagi bahwa ini loh motivasi kalian, hasil akhirnya mau kayak gini gitu. Yeah, agreed. semoga membantu jawabannya dari Restu Salma tadi ya. Nah, selanjutnya kita ada pertanyaan lagi nih dari Myrtle, mungkin Binusian 2026 untuk kakak-kakaknya. Do you need charisma to be a great public speaker nih, Kak? Oke. Gimana tanggapannya? Mungkin dari Kak Nabila. Dari Cila dulu boleh nggak? He's a little bit noisy now. Oke, boleh. Dari Kak Cila gimana nih, Kak? Menurut aku sih nggak perlu karisma. Bahkan menurut aku, if you have confidence and belum. Kalau kamu public speaking-nya dengan confidence, itu bakal bikin kamu berkarisma. Jadi kebalik. Jadi nggak harus punya karisma dulu baru bisa jadi public speaker, but kayak Nabila bilang tadi, jam terbang, terus kayak latihan terus, and then it will bikin kamu punya confidence kan, and then it will turn you to a charismatic person sih menurut aku. Setuju banget sama Cila. Coba kalau mungkin public speaking tuh agak sedikit susah kali ya karena progresnya nggak kelihatan. I remember someone told me this. Kita ngambil itu dari yang kita bisa lihat, progres yang kita bisa lihat. Contoh adalah dancer. Banyak kan yang kamu ada acara-acara TV yang ngambil adopt yang dancer ini yang sama sekali nggak bisa dance sama sekali, zero, bahkan lenturnya sama sekali nggak bisa. And then what they did, they practice. Yang tadi nggak bisa jadi apa-apa, tahu-tahu bagus banget, lentur banget, dan bisa elegant banget or powerful banget and whatnot. It's such a drastic difference. Yang tadi ya kaku dan seemingly have no charisma at all, tahu-tahu yang bisa hebat banget kayak begini, yang such a powerful dancer. It all takes practice. The middle ground there is practice. And it applies to everything, not only dancing. Whatever you do, practice makes perfect. It really does. Jadi, yang dibilang sama Cia tuh bener banget. Karisma, whatever people say that if you're not born with it, you don't have it. I don't agree with that. Charisma can be built. Charisma can be taught. Charisma can be learned and whatnot. It all depends on you. Do you want to have charisma? Do you want to achieve that? Kamu mau apa enggak untuk punya karismanya itu? What are you willing to do to get that? You know what I mean? Jadi it all takes practice. Everything takes practice. And no, charisma is not born. Charisma is taught. Oke, keren banget nih. Jadi harus banyak-banyak refleksi, ngomong sama diri sendiri supaya kalian emang tahu apakah kalian udah berkarisma atau belum nih. Oke. Kita lanjut. Ada pertanyaan dari Najja. Hai Kak, aku mau tanya soal social media campaign. Nah, social media campaign nih. What makes a social media campaign successful? Especially kan Lomba Komik 2022 ini cabang lombanya social media campaign poster.
Is it the reach or impact of the campaign poster? Does it have to be visually appealing or informative? Nah, gimana tuh Kak menurut Kakak? Gimana cara menilai bahwa campaign di sosial media kita ini successful? Apa dari angka, atau dari informasinya, atau dari viralnya? Bisa juga tuh dari viralnya, karena kayak Indian campaign itu menurutku buat ngasih tahu ke banyak orang kan. By viral, it means kayak it already reach a lot of people. Kayak the impact of the campaign poster, yeah, it does. But visually appealing or informative, menurutku percuma banget juga kalau misalnya desainnya bagus, tapi tujuan dari campaign itu nggak tersampaikan. But again, kayak kalau misalnya bisa jalan dua-dua, why not gitu sih menurut. Gimana nih kata Nabila? Kalau social media campaign, so di kerjaannya aku lebih ke paid ads ya, lebih ke Google, Facebook, and whatnot. Tapi yang paling penting di situ, I'm gonna sound like a broken record here. I'm gonna say it again, but it's truly important. Target audience, know your message. What's your key message? What do you want to portray? What's your goal? Goalnya itu apa? And finally, can you achieve that goal? Dan kapan bisa achieve-nya? So, back again to SMART. Benar-benar semua tuh SMART, balik ke SMART goals. Bener deh, apalagi kalau urusan sama campaign, everything campaign, you need to go back to your SMART goals. Itu bener, apapun kalau judulnya campaign, apapun judulnya tuh kalau conversions, apalagi kalau conversion based, itu benar-benar harus balik lagi ke SMART goals. Karena menurut aku that's like the Bible of all things campaign is SMART goals. Jadi gampang banget sebenarnya kalau kita mau resonate untuk kita bisa achieve, bahkan untuk diri kita sendiri ya. Untuk diri kita sendiri juga itu penting banget. Bos aku, my directing manager, he's super great at like self-development and whatnot. Jadi untuk kita bisa lebih best version of ourselves. Dan dia tuh memperlakukan self-improvement dia tuh sebagai a project. Jadi, and he's also using SMART goals. So, you really need to look in, kamu harus benar-benar research tentang SMART goals. It will really benefit you. And gak cuma dalam aspek campaign planning, but in everything else. Dulu waktu masih kuliah, aku yang kayak, apaan sih ini SMART goals, kayak penting banget gue pelajarin, tapi ternyata it's really important. Oke, itu dia jawabannya. Apakah terjawab, Nadia? Oh, Nadia ini ikut lomba social campaign poster, social media campaign poster nih. Semangat ya. Good luck, Nadia. Pasti bisa kok. Pasti bisa. Nah, udah 2.50 nih ya, tanda-tanda kita di penghujung acara. Boleh kali ya kasih aplaus lagi buat Kak Nabila dan juga Kak Cila, aplaus virtualnya. Widih, keren banget. Dan aku juga ngeliat teman-teman yang bertanya cukup banyak ya. Kaget aku, banyak antusiasnya juga. Dan sekarang mungkin boleh sesi dokumentasi nih, ya nggak sih Natania? Betul banget Kak, kita dokumentasi lagi karena di awal tadi masih banyak ya teman-teman yang off cam. Mungkin aku akan bantu untuk iringi. Buat kenang-kenangan juga kan ya dengan speaker-speaker kita hari ini. Betul, kita akan dibantu dari operatornya. Wih, ramai betul tuh. Seru banget lagi di SMA. Oh my God, seru banget. Vibes-nya lagu Niki banget gitu. Mungkin balik lagi. Mungkin kita akan mulai take ya. Aku pandu. Mungkin 1, 2, 3. Oke, bebas. Oke, ini baru slide pertama ya mungkin teman-teman ya. Kita masih 2 slide lagi, jadi teman-teman kan belum ada yang tahu nih ke foto atau enggak. Kita mulai 1, 2, 3. Nah, 1 slide lagi nih teman-teman, ditahan fotonya, sesinya. Kita mulai lagi ya. Untuk 1, 2, 3. Oke.
Sudah mungkin kita mau lanjut ke acara berikutnya nih Kak. Kayaknya asik banget nih Kausi nih. Abis ini acaranya. Salfok ada yang di Venus Square, oh my god. Kangen Venus Square. Ada yang di Binus Square, Square. di Venus siapa itu? Kembali ke kenangan ya Kak ya di Binus Square Iya, mungkin. aduh, aku di Venus Square dulu. Oh iya. Iya, aku di Venus Square dulu. Biasa sih. Oke, sekali lagi thank you banget buat Kak Nabila dan juga Kak Cila buat Thank you sharingnya. juga. Di sini semoga teman-teman makin semangat ya untuk menjadi orang yang kayak Kak Cila dengan pencapaiannya dan juga dengan Kak Nabila ya yang pencapaian lomba-lombanya dan juga Kak Cila dengan berbagai pengalamannya sampai internasional gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya kesempatan menangnya itu belum hari ini, tapi mungkin tahun depan kan nggak ada yang tahu ya. Oke. Nah, kita akan lanjut sesi kuis. Jadi boleh Kak Nabila kalau mau stay dan juga Kak Cila untuk melihat nih apakah teman-temannya benar-benar nyimak atau enggak nih. Karena kuisnya akan berkaitan dengan topik kita hari ini, pembahasan kita hari ini. Siap-siap nih teman-teman. Oke, apakah operator guys. udah ready untuk kuisnya? Nah. Oke. Seru banget Kak Put. Hati-hati spoiler ini. Benar-benar digital ya semuanya ya. Seru banget. Iya, makanya. Oke, teman-teman mungkin yang tadi udah dengerin tadi kira-kira yang mungkin tadi bertanya juga bisa langsung join nih ke link di atas kalau misalkan teman-teman bisa jawab mungkin menang nantinya ya di kuis ini kita akan ada bagi-bagi hadiah. Boleh langsung dilanjut teman-teman mungkin bisa juga join pakai namanya supaya kelihatan jelas nih siapa sih yang menang gitu. Ada bisa masuk melalui Play Kahoot. Di game pinnya ada 984206. Lumayan kan ya dapat e-wallet, apalagi besok weekend loh gitu kan. Yang mau mungkin jalan sama pacarnya atau traktir pacarnya nih, dapat hadiah nih dari pihak Binus, dari e-wallet ya Kak ya. Ini kita ada 50-an nih dan baru masuk 6. Yang lainnya kemana nih? Langsung aja. Kita akan kasih waktu 1 menit lagi deh. Tuh. Menit lagi, lalu kita akan mulai Kahoot-nya. Udah mulai banyak nih, udah mulai 11. Ayo teman-teman yang lain nih. Yuk. Oke, Maucuan dong namanya. Luar biasa sekali sih Maucuan. Pakai nangis ya Kak, enaknya Kak. Itu gimana ya? Oke, nama teman-teman. Punya Juli. Oke. Punya Juli itu gimana tuh? Bulannya kah? Atau namanya memang Juli? Atau punya mungkin Nathan. orangnya Kak, punya. Oke. Iya, ini ada 2 orang. Pacarnya kali, punyanya Juni Aduh, gitu maksudnya. Baru 15 teman-teman yang join. Oke, aku hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Satu lagi 20 Wah, sayang banget nanggung gak sih? 1, ayo. Iya. Iya. Start, langsung 21 tuh. Bisa Oke, lah. kita start. Kuis Virtual Talk Show Komik 2022. Siapa nama pembicara Virtual Talk Show Komik 2002? Waduh, langsung di-rename Kak. Aduh. Ini pertanyaan macam apa ini? Bisa menyontek.
Bisa lah, masa nggak bisa? Itu Ini ada tuh pertanyaan Kak bonus Amsi nih dan kayaknya Kak nih. Natania. Oh, itu Kak Sari dan Kak Fe. Waduh, waduh apa nih? Kakak nggak tuh? Oke, hasilnya adalah Kak Nabila dan Kak Cila. Wih, ada yang jawab 5. Wah, Nat, kita harusnya jadi harus. Jadi pembicara kita lain kali, Kak. Oke, kita lanjut. Siapakah yang menduduki juara pertama? Oke, Mahes dengan 950 ya skornya. Lanjut. Kalau ada apa kegiatan public speaking kecuali nih, teman-teman. Ada 4 pilihan ganda nih. Public speaking. Apa ya? Debat kali ya. Saja nih, Kak. Oh, kayaknya teman-teman semua udah pada langsung tahu ya, udah langsung ada nih jawabannya. 20 orang menjawab benar. Ngobrol sama temen, karena debat termasuk tadi juga talk show dan juga public speaking. Nah, yang oke, Kezia. Wah, kemana tadi Mahes sudah hilang? Tips dalam public speaking kecuali, ini udah disebut nih berkali-kali ya, apalagi sama Kak Nabila. Apa nih? Kecuali ya teman-teman. Jawabannya masuk ya, Kak. Iya. Kecuali apa ya? Ya, jawabannya menghafal materi. Karena memahami target audiens dan teman-temannya itu masuk ya kategori public speaking. Oh, masih Kezia. Oke, mantap Kezia. Hebat nih, berarti dengerin nih Kezia nih. Tips lomba ya. Oke, tipsnya nih. Kecuali apa ya? Kecuali ya teman-teman untuk mengikuti lomba. Oke, jawabannya adalah memahami teman. Karena ini kecuali ya teman-teman. Masih Kezia juga yang di... Mantap sekali. Ini menyimak betul ya Kezia ini. Iya nih Kezia. Dari awal hingga akhir. Terus ada tips membuat sosial media konten nih. Tapi kecuali nih teman-teman, jangan sampai salah. Kayaknya ini banyak pertanyaan kecualinya ya. Iya. Untuk mengkecoh nih, apakah jawabannya benar atau enggak? Wah, ada 20 orang nih yang menjawab. Menyimak juga berarti 20 orang ini ya, Kak ya? Menyimak, benar. Tadi kan ada 21 peserta. 1 doang tuh, mungkin dia sinyalnya putus gitu ya, atau dipanggil ibunya gitu untuk ngapain, jemuran. Gak ada yang tahu. Memiliki ketahanan digital, kecuali lagi nih teman-teman. Balik mulu ya. Biar sulit kali Kak, biar rancu jawabannya kan. Biar gak sengaja kepencet kanan gitu kan. Iya. Sosialisasi. Cuman 5 nih yang jawab nih, sosialisasi. Wow, ada yang pakai VPN itu termasuk loh teman-teman. Ya. Berarti kurang dibaca pertanyaannya. Oke, Kezia masih on top. Hebat banget nih Kezia. Salah satu tips penting dalam social media campaign. Salah satu nih, bukan kecuali lagi berarti. Salah satu. Cerita panjang. Wah, itu apa tuh? Perhatikan hasilnya. Oke, 17 orang menjawab benar nih. Create smart goals. Oke, masih Kezia dan di bawahnya ada Kevin dan Brandon. Ayo Kevin dan Brandon. Terakhir nih Kak, teman-teman juga nih terakhir. Communication skill yang harus dimiliki di era digital kecuali skill sense of humor. Ini komedian ya jatuhnya. Adaptive skill. Ini yang terakhir ya yang kita discuss. Oke, kita lihat siapakah pemenangnya. Yang ketiga. Brandon. Kasih tepuk tangannya buat Brandon. Virtual tepuk tangan teman-teman. Kevin dan yang pertama, mari kita lihat Kezia. Oke, keren banget ya. Runner-up-nya juga ada nih Kak. Udah ikut serta juga keren pastinya. Mungkin sinyal aja kurang beruntung ya teman-teman.
Nggak apa-apa. Oke, buat tadi yang menang boleh ya di kolom chat sebut namanya dan juga kontak teman-teman supaya kita bisa menghubungi dan mengirim e-wallet. Ini lumayan kan ya buat shopping-shopping. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut dengan Brandon nanya tuh juara 3 dapet nggak katanya. Iya, juara 1 sampai 3 ya teman-teman yang dapat. Jadi boleh ya tolong informasinya dijabarkan. Nah, oke, WK. Oke. Langsung aja Brandon kontaknya apa nanti kita hubungi. Gitu. Di kolom chat ya teman-teman, namanya siapa dan nomornya. Oke. Mungkin Selamat buat teman-teman yang udah memenangkan kuis. Selanjutnya ada submit attendance nih teman-teman. Karena kan sayang banget ya udah ikut dari awal sampai akhir tapi kita nggak ngisi link absensi. Nah, linknya akan di-share di kolom chat. Jangan sampai ketinggalan. langsung diisi aja teman-teman, terutama yang tujuannya untuk dapat SAT. Kalau misalkan kalian Waduh, isi attendance, tadi yang waduh. Atila bilang ya. Langsung ya teman-teman, nanti nggak dapat lagi. Waduh, sayang sih. Oke, apa kalinya udah ke-share? Belum ya, harap bersabar. Dari operator, apakah bisa dibantu untuk share link attendance atau evaluation-nya? Oke, nah langsung aja nih teman-teman. Diklik linknya dan juga diisi. Kita kasih waktu 1 menit. Udah, kan tinggal ini ya, pilih ya. Bukan esai kok. Tenang aja. Kalau udah selesai mungkin boleh di komen di bawah udah selesai Kak gitu. Ramein aja gitu Ramein ya. Dan aja. Kak, dan. Oke, belum ramai berarti belum ngeklik gitu ya. Iya. Oke. Masih belum, kita tunggu. Udah selesai. Nah, udah ada tanda-tandanya nih. Boleh linknya di-save dulu buat teman-teman yang mungkin agak error gitu ya Google-nya. Oke. Udah banyak yang dan nih Kak. Sudah. Oke, mantap. Terima kasih teman-teman yang mungkin udah isi link. Mungkin kalau misalkan temennya kehilangan wifi atau apa nih, boleh bantu temennya untuk dapetin attendance yang bagi mereka udah hadir di acara ini ya Kak. Nah, kita sudah sampai di ujung acara nih Kak. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kita bisa lihat nih seberapa besar rasa antusias para peserta untuk mengikuti acara ini hanya dari quiz game nih ya Kak. Tadi banyak banget yang runner up, ada juga yang menang. Skornya mirip-mirip nih. Berarti rata-rata semuanya pada dengerin mungkin talk show hari ini gitu. Betul banget. Nah, waktu berjalan begitu cepat, tapi sayang sekali ya acara udah selesai nih. Terima kasih buat para speaker ya, karena Nabila dan juga Kak Cila, juga teman-teman yang telah mengikuti acara talk show ini hingga akhir. Betul. Dengan berakhirnya acara virtual talk show ini, maka acara kompetisi komik 2022 dengan tema Youth and Digital Resilience resmi dimulai. Yeay. Jadi semangat teman-teman yang mau mengikuti acara lomba ini, semoga tetap semangat dan juga menang. Maka dari itu kami, saya Ausi dan saya Natania. Mohon maaf apabila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan. Dengan ini kami sebagai MC pamit undur diri. Sampai jumpa kembali. Teman-teman. Terima kasih. Dadah teman-teman. Thank you ya untuk partisipasinya.